Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya atas nama Rimba Hanson Putra Kaja, NIM 1803030133, kelas C, semester 6. Saya dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview buku yang kelima dengan judul Berbahaya dalam Memerangi Korupsi, tentang korupsi di Nigeria. Oke teman-teman, kita langsung ke materinya. Tentang Nigeria. Nigeria merupakan salah satu negara paling menarik di dunia. Ini energetik dan terkadang kacau, dan orang-orangnya adalah pengusaha yang luar biasa. Muriel atau wanita Nigeria sangat giat. Di sana para wanita sangat giat teman-teman. Oke, bisa kita lihat dari materi yang ada. Tingkat presentasi korupsi Nigeria besar sehingga telah membuat nama negara itu buruk yang terkait dengan tindakan korupsi. Jadi di sini Nigeria juga tidak terlepas dari namanya praktik korupsi teman-teman. Tapi mayoritas orang Nigeria adalah jujur, pekerja keras, warga negara yang menginginkan apa yang diinginkan warga di tempat lain. Jadi mereka juga menginginkan kedamaian seperti di tempat lain ya teman-teman. Untuk pemerintah mereka agar memberikan kedamaian, stabilitas dan layanan dasar agar mereka bisa menjalani hidup mereka dengan damai. Jadi mereka di sini juga menginginkan kehidupan yang damai seperti di tempat lain, tanpa adanya konflik-konflik yang terjadi, maupun konflik internal maupun konflik eksternal. Oke teman-teman, kita ke slide selanjutnya. Nigeria mempunyai wilayah yang besar atau 924 km persegi dan kompleks dengan sebuah diperkirakan populasi pada tahun 2017 sekitar 190 juta. Itu adalah terpadat di negara Afrika dan terpadat ke-7 di dunia. Jadi Nigeria itu mempunyai wilayah yang besar teman-teman, sekitar 924 km persegi ya, dan diperkirakan dengan tingkat penduduk sekitar 190 juta, dan negara yang terpadat di Afrika ke-7. Oke teman-teman, 1 di 6 orang Afrika adalah orang Nigeria. Jadi perbandingannya dari 6 orang Afrika, 1-nya adalah orang Nigeria teman-teman. Seperti itu. Nigeria diproyeksikan menjadi yang terbesar kelima negara di dunia pada tahun 2030. Jadi ini perkiraan populasi 264 juta dengan perkiraan populasi penduduk 264 juta, dan terbesar ketiga pada tahun 2050 teman-teman, dengan perkiraan populasi penduduk sekitar 410 juta. Jadi di sini diperkirakan bahwa pada tahun 2030 perkiraan populasi penduduk sekitar 264 juta penduduk ya teman-teman, dan terbesar ketiga pada tahun 2050 dengan perkiraan populasi penduduk sekitaran 410 juta. Nah, saat ini 63% penduduk Nigeria berusia di bawah 25 tahun, dan seperti negara bagian Afrika lainnya, populasi mudanya bisa menjadi dihargai untuk keuntungan demografis atau dapat menimbulkan pekerjaan yang sulit dan tantangan imigrasi yang sulit teman-teman. Kompleksitas Nigeria sebagian muncul dari lebih dari 350 etnis kelompok. Nah, jadi di Nigeria itu kompleksitasnya sebagiannya muncul lebih dari 350 etnis kelompok yang berbicara dalam banyak bahasa yang sebagian besar bukan mutu sekutu yang bisa dimengerti. Jadi di sini
di Nigeria terdapat 350 etnis kelompok ya teman-teman, dengan berbagai ragam bahasa di sana, seperti kita di Indonesia dengan banyak ragam bahasa daerah kita teman-teman. Oke, kita ke slide selanjutnya. Negara ini hampir terbagi rata antara Muslim dan Kristen. Jadi di sini mayoritas agamanya terdapat agama Muslim dan agama Kristen ya teman-teman. Bagian utara negara sebagian besarnya Muslim dengan minoritas Kristen yang penting, dan selatan sebagian besar Kristen dengan minoritas Muslim yang penting. Itu tidak jarang di Nigeria menemukan keluarga yang beragama Kristen dan anggota yang Muslim. Di utara terdapat mayoritasnya Muslim teman-teman. Lalu di selatan mayoritasnya agama Kristen teman-teman. Oke. Dan beberapa kelompok etnis di negara tersebut masih ada mempraktikkan agama adat. Ini juga terdapat di kita di Indonesia, seperti di Pulau Sumba ya teman-teman. Di situ masih ada agama adat yang namanya adalah Marapu. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Jadi kita ke selanjutnya. Nigeria adalah negara demokrasi pemula yang berpola gaya Amerika dengan presiden eksekutif dan wakil presiden yang terpilih yang kuat. Di sana ada beberapa partai politik, tetapi dua yang diutamakan adalah Partai Demokrat Rakyat atau PDR dan Kongres Semua Progresif atau APC, yang saat ini menjadi partai yang mengatur Nigeria memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1960 melalui Perang Saudara di Nigeria atau Perang Biafra dari tahun 1967 hingga 1970 dan jatuh ke dalam kekuasaan militer dalam waktu yang lama. Oke, kita ke slide selanjutnya teman-teman. Penipuan layanan umum, pekerja hantu pensiunan dan penggelapan yang menyamar sebagai reformis. Penipuan tidak hanya menimpa proyek-proyek besar yang ada di Nigeria, tetapi juga pengeluaran dan pembayaran sehari-hari dari pemerintah di Nigeria. Salah satu prioritas utama saya ketika kembali menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2011 adalah untuk mengelola anggaran berulang atau biaya pengoperasian pemerintah telah menjadi begitu besar sehingga menekan angka pengeluaran untuk barang-barang modal seperti jalan, kereta api, pusat kesehatan, dan pasokan air. Tapi justru jenis pengeluaran ini yang membutuhkan untuk mendukung dorongan pertumbuhan dan pembangunan negara tidak dilaksanakan, teman-teman. Jadi di sini sudah terjadi praktik korupsi. Bisa kita lihat di materi yang tadi, teman-teman. Oke. Agensi mengoperasikan akun tanpa izin di akun kantor Tan Jenderal. Mereka membuka rekening baru secara lebih finansial, persyaratan yang menguntungkan dengan suku bunga yang lebih tinggi, teman-teman. Oke, dan uang yang ditransfer ke dalamnya dari akun yang disetujui secara resmi. Dalam prosesnya, teman-teman, mereka mengumpulkan bunga yang dibayarkan atas simpanan untuk penggunaan pribadi mereka. Ini mereka di sini ditunjukkan pada mereka yang melakukan praktik korupsi ya teman-teman di Nigeria. Ini sering dilakukan dengan persetujuan bank atau pejabat bank. Ternyata di sini mereka melakukan korupsi. Ternyata pejabat bank pun juga mengikuti. Jadi beberapa diantaranya berbagi hasil bunganya. Jadi hasil bunganya mereka berbagi, teman-teman, antara ini pejabat bank dan juga petinggi yang melakukan korupsi ini, teman-teman. Oke. Kita ke slide selanjutnya. Dari kasus tersebut, tim manajemen ekonomi Nigeria melakukan diskusi dan meminta persetujuan langsung dari Presiden Obasanjo, teman-teman, yaitu Presiden Nigeria ya teman-teman, untuk meminta bantuan Bank Dunia dalam penyumbatan kesenjangan kelembagaan ini dan membangun sistem serta proses untuk dipecahkan masalah-masalah ini.
Bank Dunia bersedia. Di sini jadi Bank Dunia, kita kembali ke tadi dari kasus tersebut. Nah, dari kasus ini tim manajemen ekonomi Nigeria melakukan diskusi dan meminta persetujuan langsung dari Presiden Nigeria, Presiden Obasanjo, untuk meminta bantuan terhadap Bank Dunia untuk menyumbat kesenjangan kelembagaan tersebut, teman-teman. Oke. Dan di sini ternyata benar, Bank Dunia bersedia membantu dan menerapkan ekonomi proyek reformasi dan tata kelola yang didukung oleh jangka panjang dengan bunga rendah tingkat pinjaman atau pinjaman lunak ya teman-teman, sebesar 93,4 juta dolar ya teman-teman. Proyek ini disetujui oleh Direksi Bank pada tanggal 14 Desember 2004 dengan implementasi dimulai pada 25 April 2005. Nah, Kerajaan Inggris atau Departemen Pembangunan Nasional atau DFID mendanai pinjaman tersebut dengan hibah sebesar 14,3 juta pound sterling. Nah, ini sangat besar ya teman-teman. Ini diberikan bantuan oleh Kerajaan Inggris ya teman-teman. Oke. Sedangkan United States Agency for Pembangunan Nasional atau USAID juga dipertimbangkan dengan dukungan paralel untuk memperkuat kantor anggaran. Laporan dokumen informasi proyek Bank Dunia nomor AB 1070 menjelaskan dasar dukungannya sebagai berikut. Sejak penunjukan tim ekonomi yang berpikiran reformis pada Juli 2003, pemerintah federal mengarahkan kembali manajemen ekonomi ke arah titik dan memiliki beberapa risiko mendalam terhadap stabilitas makroekonomi dan fiskal, dan sumber utama inefisiensi ekonomi. Itu juga telah memulai kebijakan untuk menangani masalah tata kelola dan korupsi di negara Nigeria ya teman-teman, yang merupakan inti dari makro dan tantangan kesinambungan fiskal dan kemampuan pemerintah untuk mewujudkannya layanan ekonomi utama untuk Nigeria teman-teman. Oke. Jadi kita ke slide selanjutnya. Di sini menghadapi penipu minyak teman-teman di Nigeria. Jadi telah terjadi penyimpangan korupsi di Nigeria ya teman-teman, terutama terhadap minyak ya teman-teman. Oke. Pada 17 Agustus 2011 ketika masa Menteri Keuangan Nigeria ketika masa pemerintahannya teman-teman, Menteri Keuangan Nigeria, telah terjadi skandal korupsi terbesar dalam sejarah Nigeria. Selama 3 dekade, Nigeria melakukannya dengan mensubsidi harga bensin di SPBU agar lebih murah. Produsen minyak terbesar ke-13 dunia pada saat itu memiliki kapasitas penyulingan terbatas ya teman-teman, sehingga minyak mentah diekspor dan dimurnikan produk minyak bumi dan diimpor dan dijual kepada publik di bawah harga pasar. Oke, di sini sudah mulai terjadi kesenjangan ya teman-teman. Kita bisa lihat pemerintah menanggung subsidi itu, membayarnya kepada pemasar dan importir yang membawa produk, termasuk perusahaan minyaknya sendiri, Nigeria National Petroleum Corporation atau NNPC. Karena masalah pembayaran subsidi minyak yang terlalu besar, sehingga memicu terjadinya penculikan ibu dari Menteri Keuangan Nigeria, sehingga orang Nigeria tidak percaya lagi pada pemerintah ya teman-teman, muak dan dengan politik dan korupsi. Dan karena itu bergantung pada subsidi ini, merasa demikian satu-satunya keuntungan langsung yang menguntungkan pihak yang melakukan korupsi dari sumber daya minyak Nigeria, sehingga subsidi merupakan beban fiskal yang berat. Tetapi semua upaya dilakukan bertahap selama bertahun-tahun dan yang sangat ditentang oleh serikat buruh, sipil masyarakat dan masyarakat umum di Nigeria teman-teman. Jadi di sini terjadi kesenjangan ya teman-teman pada hasil minyak bumi di Nigeria. Pada saat masa pemerintahan Menteri Keuangan Nigeria telah terjadi skandal penyimpangan korupsi terbesar minyak ya teman dalam sejarah Nigeria.
Jadi di sini para buruh, serikat buruh, sipil masyarakat umum dan masyarakat lainnya menentang pemerintah karena kesenjangan korupsi tersebut, teman-teman. Oke, sekian dari hasil review saya. Jika masih ada kekurangan, saya minta maaf. Saya juga meminta terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.